Selamat datang di channel Sejarah Dunia, channel yang menceritakan tentang berbagai macam sejarah dari belahan dunia. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi. Pada video kali ini kita akan menceritakan tentang legenda Danau Toba dan Pulau Samosir. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba, yang tinggal di sebuah lembah subur di Sumatera Utara. Ia hidup sederhana sebagai seorang petani. Suatu hari, ketika sedang memancing di sungai, ia berhasil menangkap seekor ikan mas yang sangat besar dan indah. Saat Toba hendak memasak ikan itu, betapa terkejutnya ia ketika ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu ternyata adalah seorang bidadari yang dikutuk menjadi ikan. Ia berterima kasih karena telah dibebaskan dan bersedia menjadi istri Toba. Dengan satu syarat, Toba tidak boleh mengungkapkan bahwa ia berasal dari seekor ikan. Toba pun menyanggupi syarat tersebut. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Samosir. Namun, Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan sering membuat ayahnya kesal. Suatu hari, karena marah melihat Samosir tidak patuh, Toba tanpa sengaja memaki anaknya dengan mengatakan, "Dasar anak ikan." Begitu kata-kata itu terucap, istri Toba sangat sedih karena janji telah dilanggar. Ia pun berkata kepada Toba bahwa ia harus kembali ke asalnya. Sang istri menghilang, dan saat itu juga hujan deras turun disertai gempa hebat. Lembah tempat tinggal mereka perlahan-lahan terisi air hingga akhirnya membentuk sebuah danau besar yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Sementara itu tempat di mana Samosir berdiri tidak tenggelam dan membentuk sebuah pulau di tengah danau. Pulau itu kini dikenal sebagai Pulau Samosir. Fakta ilmiah lainnya tentang Danau Toba. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan memiliki sejarah geologi yang luar biasa. Berikut beberapa fakta ilmiah menarik tentangnya. Supervolcano Toba. Danau ini terbentuk akibat letusan gunung berapi supermasif sekitar 74.000 tahun yang lalu, yang merupakan salah satu letusan terbesar dalam sejarah bumi. Dampak global, letusan ini menyebabkan musim dingin vulkanik, yang menurunkan suhu global hingga 3-5 derajat Celcius, dan bahkan hingga 15 derajat Celcius di beberapa wilayah lintang tinggi. Kaldera raksasa, Danau Toba memiliki panjang sekitar 100 km, lebar 300 km, dan kedalaman mencapai 508 meter, menjadikannya salah satu kaldera terbesar yang masih terlihat. Pulau Samosir, pulau di tengah danau ini sebenarnya adalah bagian dari tanah yang terdorong ke atas akibat tekanan letusan, bukan terbentuk secara terpisah. Pengaruh pada populasi manusia. Teori bencana Toba menyatakan bahwa letusan ini hampir menyebabkan kepunahan manusia, dengan populasi global menyusut drastis dan memengaruhi genetika manusia modern. Danau Toba tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga menjadi saksi sejarah geologi yang luar biasa. Jika kamu ingin mendalami lebih jauh, aku bisa membantu mencari informasi tambahan. Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Berikut adalah lokasi lengkapnya. Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Kabupaten Samosir, pulau di tengah danau. Kabupaten Toba. Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten Dairi. Kabupaten Karo. Kabupaten Simalungun, ibu kota provinsi terdekat. Medan berjarak sekitar 175 km ke utara dari Danau Toba. Tipe wisata, alam, budaya, sejarah, dan kuliner. Keunikan, danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara, terdapat Pulau Samosir di tengah danau. Destinasi wisata populer di sekitar Danau Toba, Pulau Samosir Desa Tomok, Makam Raja Sidabutar, Patung Sigale-gale. Desa Ambarita, kursi batu peninggalan Raja Sialagan, Museum Huta Bolon Simanindo, Pemandian air panas Pangururan. Bukit Holbung, spot sunrise dan pemandangan danau dari ketinggian. Aktivitas yang bisa dilakukan, menyusuri danau dengan kapal feri, menyewa motor di Samosir untuk keliling pulau, camping atau glamping, menyicipi kuliner lokal Batak, belanja oleh-oleh kain ulos dan kerajinan tangan, trekking, bersepeda, atau sekadar relaksasi. Kuliner khas, arsik ikan mas, naniura, sashimi ala Batak, saksang, daging babi, daging lain dengan darah dan rempah. Dalini horbo, susu kerbau seperti tahu. Kopi Sidikalang and kopi Lintong. Tips wisata, cuaca terbaik,
Juni, Agustus, musim kemarau. Bawa jaket, udara bisa dingin terutama di malam hari. Hormati budaya lokal Batak. Legenda Danau Toba dan Pulau Samosir mengandung beberapa makna moral yang bisa diambil sebagai pembelajaran. Toba melanggar janjinya untuk tidak mengungkap asal-usul istrinya, dan akibatnya, ia kehilangan keluarganya dan desanya. Ini mengajarkan bahwa kesetiaan dan tanggung jawab terhadap kata-kata kita sangat penting. Mengendalikan emosi, kemarahan yang tidak terkendali dapat membawa konsekuensi yang besar. Toba terbawa emosi saat marah kepada Samosir, dan ucapannya memicu bencana. Ini menunjukkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan dan perlu digunakan dengan bijak. Kesabaran dan rasa syukur. Samosir mungkin kurang memahami pentingnya tugas yang diberikan ayahnya. Tetapi dalam hidup, kita diajarkan untuk bersabar dan bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita. Hukum sebab akibat, perbuatan yang kita lakukan akan membawa dampak, baik kecil maupun besar. Kisah ini mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Menghormati asal-usul dan alam, kisah ini juga menjadi refleksi tentang hubungan manusia dengan alam, di mana kesalahan manusia dapat mengubah lanskap alam itu sendiri. Hingga kini, Danau Toba menjadi salah satu warisan budaya yang dihormati oleh masyarakat Batak. Jika kamu tertarik, kami bisa membantumu membuat versi naratif yang lebih dramatis. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kalian tentang legenda Danau Toba dan Pulau Samosir serta beberapa fakta ilmiah yang telah admin jelaskan. Semoga bisa memperdalam aspek kita tentang Danau Toba. Beritahu kami, kita bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi. Salam sehat semua followers channel Sejarah Dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!